Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiara Bismi. Pada pembahasan kali ini, saya ingin menyampaikan suatu berita terkait beredarnya tautan yang mengklaim adanya pendaftaran subsidi BBM Pertamina tanpa perlu menggunakan KTP. Dalam tautan tersebut disebutkan bahwa hanya dengan mendaftarkan nomor telepon dan beberapa data pribadi, kita bisa mendapatkan barcode untuk membeli BBM dengan harga yang jauh lebih murah. Faktanya, Liputan6.com menelusuri dan menemukan bahwa akun tersebut bukanlah akun resmi milik Pertamina. Akun resmi Pertamina di Facebook adalah @mypertamina yang sudah bercentang biru atau terverifikasi. Selain itu, dalam website Pertamina, My Pertamina ID dijelaskan bahwa pendaftaran BBM subsidi hanya melalui website subsiditepat.mypertamina.id, bukan website daftar kode bbm.com seperti dalam postingan. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui aplikasi My Pertamina atau pendaftaran langsung di SPBU terdekat. Dan Pertamina menjelaskan tidak ada biaya apapun untuk pendaftaran ini. Pertamina menambahkan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan menghubungi call center 135 atau akun sosial media resmi PT Pertamina Niaga dan My Pertamina. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berita tersebut adalah berita hoax. Lalu adakah pelanggaran etika dan hukum media pada berita tersebut? Kita akan urai dalam pembahasan selanjutnya. Dalam berita tersebut terdapat beberapa pelanggaran etika dan hukum media yang dapat kita identifikasi melalui uraian berikut. Yang pertama ada pelanggaran etika media, yaitu penyebaran informasi yang menyesatkan, di mana penyebaran tautan yang mengklaim adanya pendaftaran subsidi BBM tanpa KTP merupakan bentuk penyebaran informasi yang menyesatkan. Ini melanggar prinsip etika media yang menekankan pentingnya menyajikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan publik. Media dan individu yang menyebarkan informasi palsu tanpa verifikasi turut berperan dalam menyesatkan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada manipulasi informasi. Tautan palsu ini sengaja dibuat untuk menipu orang agar memasukkan data pribadi mereka. Lalu tindakan ini sangat melanggar etika dalam media yang harus menghindari manipulasi atau eksploitasi informasi untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Lalu yang kedua ada pelanggaran hukum media, yaitu pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Indonesia, penyebaran berita bohong atau hoax dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenakan pidana. Lalu pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran perlindungan data pribadi, di mana tindakan mengumpulkan data pribadi orang lain melalui tautan palsu tanpa persetujuan yang sah melanggar prinsip perlindungan data pribadi. Di Indonesia, meskipun belum ada undang-undang khusus mengenai perlindungan data pribadi, praktik ini tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan aturan yang ada dalam UU ITE tentang perlindungan data dan privasi. Lalu yang selanjutnya yaitu penipuan. Perbuatan dan penyebaran palsu ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penipuan yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana di bawah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 tentang penipuan. Jadi kesimpulannya, tindakan penyebaran tautan palsu yang menawarkan subsidi BBM tanpa KTP melanggar baik etika media maupun hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku penyebaran hoax ini dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan UU ITE, KUHP, dan peraturan lainnya terkait perlindungan data pribadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.